Perkenalkan, nama saya Desi Ranggani. Saya akan mempresentasikan um, hasil penelitian saya yang berjudul dampak penerapan PJBL dalam blended learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat integritas dengan dosen pembimbing Bu Erlina Prihatnani, SSI MPD. Untuk latar belakangnya, integritas didefinisikan sebagai perilaku jujur, adil, dan menunjukkan kekonsistenan antara kata-kata dengan perbuatan. Integritas dalam bidang pendidikan disebut juga integritas akademik. Integritas akademik adalah pola perilaku yang sesuai dengan norma pendidikan. Aspek-aspek dalam integritas akademik ada 5, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, serta tanggung jawab. Dan integritas akademik itu sangat penting dimiliki oleh siswa dikarenakan dengan adanya integritas akademik, siswa memiliki pola perilaku yang positif sehingga menimbulkan keberhasilan di sekolah dan berpengaruh ke kehidupan profesional saat bekerja. Namun sangat disayangkan bahwa saat pandemi terjadi kemunduran integritas akademik pada siswa. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa perilaku siswa seperti mencontek, meminta orang lain untuk mengerjakan tugas dan jawaban, bertukar jawaban. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran integritas akademik pada siswa. Yang pertama adalah kecemasan akademik, yang kedua ada tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk mencontek akan semakin besar karena tuntutan semakin besar. Kemudian yang ketiga, ketidaktepatan pemilihan strategi dan model pembelajaran. Yang keempat, ketidaktepatan bentuk evaluasi atau penilaian. Untuk mengatasi kemunduran integritas akademik, yang pertama, pemilihan model harus tepat. Model PJBL merupakan model yang efektif untuk mengatasi kemunduran integritas akademik. Dikarenakan model PJBL mampu mengukur secara sekaligus, model PJBL adalah model pembelajaran yang mengorganisasikan pembelajaran melalui proyek menantang dan melibatkan siswa dalam merancang, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memberikan siswa kesempatan untuk mengatur pekerjaannya sendiri dan menghasilkan produk yang nyata. Kemudian PJBL dapat diimplementasikan dengan blended learning dikarenakan PJBL mampu mengoptimalkan penggunaan metode pembelajaran daring serta menghasilkan serta menghadirkan pembelajaran yang relevan dan interaktif, sehingga sangat tepat jika PJBL diimplementasikan bersama dengan blended learning. Yang kedua adalah pemilihan penilaian dalam bentuk proyek. Kenapa dalam bentuk proyek? Karena penilaian dalam bentuk proyek mampu mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara sekaligus, dan penilaian dalam bentuk proyek mampu mengukur tugas-tugas yang mengharuskan keterampilan lebih luas dan kompleks. Model PJBL juga memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan tanggung jawab dan kejujuran siswa serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan melahirkan ide inovatif. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan adanya penerapan model PJBL dalam blended learning, apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa dengan integritas tinggi, sedang, dan rendah. Dengan manfaat penilaian, yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda, asyik dan menantang bagi siswa. Kemudian yang kedua, memberikan data empirik apakah proses pembelajaran berbasis proyek dapat mengatasi permasalahan integritas akademik siswa dalam pembelajaran berbasis blended learning. Dengan metode penelitian, jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan eksperimen semu, dengan desain penelitian one-shot case study, waktu dan tempat SMP Negeri 2 Salatiga pada bulan Maret 3 Agustus 2022. Untuk populasinya adalah seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Salatiga. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling yang menghasilkan sampel 26 siswa dari kelas 9H SMP Negeri 2 Salatiga. Dengan teknik pengambilan data untuk variabel integritas akademik menggunakan metode angkat dengan instrumen angkat yang disusun dengan skala Likert. Kemudian untuk variabel hasil belajar menggunakan metode non-test dengan instrumen proyek, yaitu laporan proyek dan hasil produk. Untuk validasi instrumen angkat integritas akademik, yang pertama, validasi dilakukan oleh ahli psikolog. Kemudian yang kedua, dilakukan uji validitas konstruk dengan uji kevalidan butir pernyataan 25 valid dan 1 tidak valid. Kemudian yang ketiga, dilakukan uji reliabilitas instrumen dengan peroleh skor Cron-Betsch alpha sebesar 0,943, sangat reliable. Kemudian untuk validasi isi instrumen proyek dilakukan oleh dosen dan beberapa guru seperti Pak Dani Kusuma SPD PD, Bu Neni Junaide SPD, serta Bu Kori Aini SPD. Dan dari validasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut layak digunakan untuk mengukur integritas akademik dan hasil belajar. Untuk teknik analisis data yang digunakan, uji normalitas Shapiro-Wilk. Jika uji normalitas terpenuhi, maka akan dilakukan uji homogenitas one way ANAVA. Jika uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, maka akan
menggunakan uji parametrik, yaitu uji komparasi one way ANOVA. Namun jika uji normalitas tidak terpenuhi, maka akan menggunakan uji non parametrik, yaitu uji komparasi Kruskal-Wallis. Untuk hasil dari pembahasan, instrumen hasil belajar disusun berdasarkan materi bangun ruang sisi lengkung dan submateri luas permukaan dan volume tabung dengan total pertemuan 8 jam pembelajaran blended learning. Kemudian untuk implementasi PJBL dalam blended learning dibagi menjadi 6 tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu pengenalan masalah, di mana siswa difasilitasi melalui LKPD berupa tantangan. Tantangannya adalah membuat barang bermanfaat berbentuk tabung dengan bahan dasar minimal namun kapasitas maksimal. Untuk tahap kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Di sini siswa difasilitasi oleh berbagai pertanyaan di LKPD yang akan membantu siswa dalam merencanakan pengerjaan proyek. Untuk tahap ketiga yaitu menyusun jadwal. Di sini siswa difasilitasi di LKPD yaitu ada tabel kemajuan proyek. Jadi di sini siswa akan mengisi tabel tersebut, mengisi target dan langkah-langkah yang mereka akan lakukan untuk pengerjaan proyek. Nah, nanti tabel ini yang juga akan dimasukkan ke dalam penilaian pada aspek kemajuan proyek. Untuk tahap keempat ada pelaksanaan dan monitoring proyek. Untuk pelaksanaan dilakukan secara blended, jadi siswa dapat mengerjakan di luar sekolah. Kemudian untuk monitoring proyek, siswa diminta untuk mengirimkan dokumentasi melalui WhatsApp. Untuk tahap 5 yaitu menguji hasil, siswa mengumpulkan hasil produk mereka dan berikut adalah beberapa hasil produk yang dibuat oleh siswa berdasarkan beberapa kelompok sampel. Untuk tahap ke-6 yaitu evaluasi dan refleksi. Di sini siswa diminta untuk melakukan presentasi dan menceritakan produk apa yang mereka buat dan kendala serta pengalaman apa yang mereka rasakan selama pengerjaan proyek. Untuk rekap hasil belajar siswa, dapat dilihat bahwa rata hasil belajar yang paling tinggi berasal dari kelompok sampel sedang, kemudian diikuti dengan tinggi, kemudian diikuti dengan rendah. Untuk uji statistik yang digunakan adalah yang pertama uji normalitas, menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan menghasilkan nilai signifikan dari ketiga sampelnya itu lebih dari 0,05, yang berarti uji normalitas terpenuhi. Untuk karena uji normalitas terpenuhi, maka dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas menggunakan uji one way ANOVA berdasarkan mean atau rata-rata, menghasilkan nilai signifikan 0,293, di mana lebih besar dari 0,05, maka uji homogenitas terpenuhi. Karena uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, maka akan dilakukan uji parametrik, yaitu uji komparasi one way ANOVA, menghasilkan nilai signifikan 0,312 lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dari ketiga kelompok sampel. Pembahasan, hal tersebut terjadi karena presentasi pengumpulan tugas untuk kelompok berintegritas rendah, sedang maupun tinggi berturut-turut ada 31%, 31%, serta 38%. Untuk kelompok berintegritas rendah, presentasi pengumpulan tugas 31%, yang sedang 31%, dan yang tinggi 38%. Baik integritas rendah, sedang maupun tinggi, presentasi pengumpulan tugasnya itu tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui proyek yang diberikan, siswa merasa tertantang dan pembelajaran terasa bermakna sehingga memotivasi siswa mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, adanya penilaian terhadap aspek proses yang meliputi tahap persiapan, tahap pengerjaan proyek, dan tahap penilaian produk akhir yang bisa dilihat secara rinci di slide yang saya tayangkan. Untuk masing-masing aspek diberi bobot yang sama yaitu 10 poin, sehingga poin maksimum yang diperoleh adalah 100 poin. Dari penilaian tersebut dapat dianalisis bahwa setiap kelompok integritas memiliki kelemahannya masing-masing. Kelompok berintegritas rendah memiliki kelemahan pada bagian nama dan fungsi serta keunikan produk. Kelompok berintegritas sedang memiliki kelemahan pada kerapihan serta keunikan produk. Kelompok berintegritas tinggi memiliki kelemahan di bagian tabel kemajuan proyek, keunikan, kerapihan, serta desain produk. Dapat terlihat bahwa siswa berintegritas rendah dan sedang mampu mengerjakan proyek dengan maksimal apabila dipantau dengan baik. Kemudian, selanjutnya, ada faktor dari aspek kreativitas. Jadi aspek kreativitas jika dilihat pada kelemahan dari tiap kelompok sampel, terlihat bahwa aspek kreativitas itu tuh di ketiga kelompok sampelnya itu sama sekali tidak lemah. Jadi aspek kreativitas itu muncul pada ketiga kelompok sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara kreativitas dengan integritas seseorang. Saran, yang pertama untuk guru, diharapkan guru menerapkan PJBL untuk mengatasi kemunduran integritas akademik pada siswa. Yang kedua, guru merancang proyek yang bermakna serta menantang untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian guru memfasilitasi penilaian untuk aspek kreativitas.
Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih.